Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giga Avanza dengan NIM 2218443 dari kelas pengenalan pola kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, tentang tugas proyek saya, yakni adalah eh, klasifikasi risiko diabetes menggunakan data medis PIMA. Oke. Berikut adalah tampilan dari IPYNB untuk program saya. Berikut dimulai dari untuk mengimport library-nya seperti library Pandas, NumPy, dan juga untuk modelnya. Kemudian menggunakan TensorFlow.crash serta mengimport Matplotlib juga. Oke, berikut di run. Kemudian untuk sel kedua, sebentar. Pada sel pertama ini kita ini memuat semua library penting yang dibutuhkan untuk memproses data-data dan membangun model prediksinya dari program ini. Nah, Pandas itu digunakan untuk membaca dan mengolah data dari file CSV ke dalam format tabel atau data frame. Kemudian ada NumPy. NumPy itu berguna untuk memanipulasi array numerik, terutama dalam transformasi data. Kemudian ada train, test, split dari scikit-learn digunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan atau training dan pengujian atau testing. Nah, ini. Kemudian ada standard scaler dipakai untuk normalisasi data sehingga setiap fitur memiliki skala yang setara. Ya, rata-rata 0 dan standar deviasinya adalah 1. Kemudian adalah TensorFlow.crash adalah kerangka kerja deep learning yang saya gunakan untuk membangun model jaringan saraf tiruan, yakni adalah neural network. Kemudian Matplotlib di sini adalah digunakan untuk visualisasi performa model seperti grafik, akurasi maupun loss-nya. Kemudian untuk sel kedua, saya memount dari Google Drive. Pertama-tama saya masukkan dulu untuk data CSV terkait risiko diabetes menggunakan data medis PIMA-nya ke dalam folder untuk digunakan dilakukan trainingnya. Kemudian akan tampil seperti pada layar ini, yang dimana untuk proyek ini menggunakan tentu saja saya menggunakan Colab. Jadi untuk mengakses file CSV ya saya simpan di Google Drive-nya dengan drive.mount untuk memberikan izin ke akses Google Colab ke akun Drive-nya saya. Lalu untuk path ke file CSV PIMA atau diabetes CSV-nya ini, harus sesuai dengan lokasi sebenarnya di Google Drive yang ada seperti ini. Kemudian dataset dibaca menggunakan pd.read_csv ini sebuah data frame dan hasilnya dimasukkan ke dalam df sebuah data frame. Df head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data agar kita bisa memahami struktur dari datanya itu. Kemudian dataset ini juga terdiri dari 768 baris dan 9 kolom. Setiap baris itu mewakili data medis seorang pasien. Terus dan kolom terakhir atau outcome seperti ini, di samping ini outcome menunjukkan apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Dengan 0 artinya tidak dan 1 artinya iya. Atau rata-ratanya adalah 0 dan standar deviasinya adalah 1. Kemudian untuk langkah ketiga atau sel ketiga untuk proses pre-processing, yang dimana langkah ini sangat penting karena menentukan kualitas input yang akan diberikan ke model. Bisa dimulai dari sini, memisahkan fitur X dari label target Y, kolom outcome itu yang sebelumnya tadi adalah target, sedangkan sisanya adalah fitur medis, misalnya glukos atau glukosa atau insulin, kemudian ada tekanan darah atau BMI. Lalu data fitur X ini kemudian dinormalisasi menggunakan standard scaler agar semua fitur berada dalam skala yang seragam. Ini penting agar fitur dengan nilai besar tidak mendominasi pembelajaran ini.
Dataset dibagi menjadi 80% untuk data latih atau training set untuk melatih modelnya. Oke. Kemudian ada 20% untuk data uji atau test set untuk mengevaluasi modelnya. Kemudian untuk tentu saja dengan random state 42 kita diharapkan dapat bisa memastikan pembagian data tetap konsisten dari program ini setiap kali dijalankannya. Lalu untuk poin keempat atau sel keempat untuk bagian bangun neural networknya, ini adalah tahap di mana membangun jaringan saraf tiruan untuk melakukan klasifikasi apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Menggunakan arsitektur sekuensial berurutan dari keras yang sebelumnya tadi digunakan untuk TensorFlow.keras, kita juga bisa untuk digunakan arsitektur sekuensial berurutan dari keras ini sebagai model terdiri dari layer 1:16 neuron dengan aktivasi ReLU, fungsi aktivasi yang paling umum digunakan saat ini. Ada dropout 0,3 ini untuk mencegah overfitting, model terlalu hafal data latih. Kemudian ada layer 2 itu 8, yakni neuron, 8 neuron atau dance kedua atau layer kedua adalah 8 neuron dengan aktivasi ReLU. Kemudian ada output layernya dengan 1 neuron dengan aktivasi sigmoid, karena klasifikasi binarnya itu ada 0 atau 1, antara 0 atau 1. Kemudian ada model dikompilasi dengan optimizer RM, algoritma pembelajaran adaptif yang efisien untuk digunakannya. Lalu ada loss binary concentropy ini digunakan untuk khusus untuk klasifikasi binar. Ada matriks akurasi. Matriks akurasi itu untuk memantau seberapa sering prediksi model ini benar. Lalu ada model summary, akan mencetak informasi arsitektur model secara keseluruhan seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah poin kelima, untuk penjelasannya adalah mulai melatih model menggunakan data training X-train dan Y-train selama 30 epoch. Epoch itu berarti satu siklus penuh semua data training diproses dengan model. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, epoch juga kita menggunakan batch size ke-16 seperti pada tampilan di sini. Artinya model akan memproses data dalam kelompok kecil, 16 data per langkah. Di setiap epochnya, saya juga mengevaluasi model menggunakan data validasi X-test dan Y-test untuk melihat apakah model itu bisa menggeneralisasi ke data baru atau tidak. Data hasil pelatihan itu disimpan dalam histori yang akan berguna untuk visualisasi nantinya di proses selanjutnya tentunya. Kemudian untuk terakhir itu evaluasi hasilnya, yang dimana itu membuat 2 grafik untuk memvisualisasi proses pelatihan. Seperti yang tertampil ini, akurasi, yakni adalah seberapa banyak prediksi model yang benar ini. Lalu untuk lossnya, seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Grafik akan menampilkan juga perbandingan antara kedua data training dan validasinya, sehingga bisa mendeteksi overfitting ataupun underfittingnya. Lalu setelah itu menjalankan model evaluate untuk menghitung akurasi akhir pada data uji tes atau set. Hasilnya akan ditampilkan dalam format presentasi seperti yang tertampil di tampilan layar ini. Berikut untuk akurasi dan lossnya seperti ini. Akurasi yang terdeteksi itu pada test set adalah 76,62%. Mungkin untuk penjelasan singkat seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.